Kristus, yang menjadi topik renungan kita adalah bertumbuh menjadi Kristen dewasa di dalam Kristus. Di dalam Efesus 4 ayat 13-15 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara-saudari, untuk menjadi Kristen dewasa di dalam Kristus tidak dapat diukur dari segi umur. Karena itu di dalam Efesus 4 ayat 13-15 Paulus mendefinisikan orang yang dewasa rohaninya adalah mereka yang memiliki kepenuhan Kristus. Menjadi dewasa rohani berarti bukan menjadi anak-anak yang mudah tertipu oleh ajaran palsu dari orang lain. Orang tetap menjadi anak-anak apabila pengertian dan pengabdian mereka kepada kebenaran Alkitabiah tidak memadai. Menjadi dewasa secara rohani meliputi berpegang kepada kebenaran dalam kasih. Kasih itu pertama-tama ditujukan kepada Kristus, kemudian kepada satu sama lain. Kebenaran dalam kasih ini juga harus menunjukkan bagaimana kita mempertahankan iman yang dilandaskan pada kasih yang aktif, yang berusaha untuk menyelesaikan berbagai persoalan melalui kesetiaan dan ketaatan kepada Kristus dan firman-Nya. Dalam mempertahankan iman, perlu kita maknai apa itu iman. Menurut Harun Hadiwijono, iman berasal dari kata aman, yang berarti memegang teguh. Jika diterapkan kepada Tuhan Allah, maka kata iman berarti bahwa Allah harus dianggap sebagai yang teguh atau yang kuat. Orang harus percaya kepadanya, berarti bahwa ia harus mengamini bahwa Allah adalah teguh atau kuat. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana telah didefinisikan oleh Paulus, sebagai orang yang dewasa rohani, maka kita bukan lagi orang yang mudah terpengaruh pada ajaran palsu. Tetapi sebaliknya kita berpegang teguh kepada kebenaran yang bertumbuh dalam kasih kepada Kristus. Tentunya untuk menjadi Kristen yang dewasa kita harus mengalami banyak hal melalui pertumbuhan dalam proses yang panjang. Misalnya, dalam menghadapi pergumulan hidup, bagaimana kita sebagai Kristen yang dewasa dapat tetap bertumbuh dalam iman kita kepada Kristus. Sebagaimana yang ditulis oleh Eka Dharma Putra di dalam bukunya, saat ini banyak orang yang menyangka bahwa gereja itu merupakan persekutuan yang sudah jadi. Gereja itu adalah persekutuan yang aman, tentram, dan penuh damai, suatu tempat yang nyaman dan menyenangkan, seperti sebuah pohon beringin yang rindang dan kokoh, yang melindungi kita dari sengatan matahari siang yang membakar. Di tengah kegelisahan dan kelelahan hidup sehari-hari, banyak orang mencari gereja sebagai tempat bernaung dan berlindung. Ketika angin sejuk bertiup, ia beristirahat dengan tenang walau hanya sebentar. Tetapi orang salah tebak dan menjadi amat kecewa karena harapannya tidak terpenuhi. Ketika ia masuk ke dalam gereja dengan harapan seperti itu, kenyataan yang dihadapinya ternyata jauh berbeda. Gereja ternyata bukan tempat beristirahat yang teduh, bukan pohon beringin yang kokoh dan rindang. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus pun berkata bahwa gereja itu bukan sesuatu yang sudah jadi. Menurut Paulus, gereja justru adalah persekutuan yang senantiasa mencari. Ia harus selalu berkembang dan bertumbuh. Seperti halnya manusia, ia harus bertumbuh makin lama, makin dewasa. Bertumbuh makin dewasa bukanlah sesuatu yang nyaman. Jika kita perhatikan bagaimana pertumbuhan kita sejak masih bayi, yang pada awalnya kita hanya sanggup makan makanan yang halus, yang harus melatih diri untuk mencerna makanan yang kasar dan keras. Dari gerak telentang dan tengkurak, kita harus belajar berjalan, belajar membaca dan juga menulis. Banyak hal yang kita lalui dalam mengalami proses pertumbuhan dari bayi menuju dewasa. Demikian juga menurut Paulus, gereja juga harus demikian. Ia harus siap untuk jatuh
bangun, dan merasakan banyak kegelisahan. Dan dalam hal ini ia harus siap mengalami tantangan dan pergumulan dalam kegelisahan tersebut. Semuanya harus bertumbuh menuju kedewasaan yang penuh. Demikian kata Paulus. Menjadi dewasa berarti berani bekerja, berani berusaha. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang mudah menyerah, bahkan menjadi menyimpang dari jalan Allah. Tetapi dalam hal untuk menjadi dewasa ini, bagaimana kita siap menerima pertumbuhan dan membangun diri kita dalam kasih kebenaran kepada Allah. Sebab itu saudara-saudari, sebagai orang Kristen yang mengenal Kristus, untuk menjadi Kristen dewasa, kita harus siap menerima pertumbuhan, meskipun banyak pergumulan yang kita hadapi. Namun, bagaimana kita tetap teguh kepada Kristus, sebab dialah sumber kebenaran kasih yang senantiasa hadir dalam hidup kita. Maka ketika kita menghadapi pergumulan, tantangan yang kita hadapi di dalam dunia itu adalah suatu proses bagaimana kita dapat menjadi Kristen yang dewasa di dalam Kristus, yaitu dengan tetap teguh dan setia kepada Allah dan tidak menyimpang dari ajarannya. Hal ini sama seperti ketika kita dalam proses pertumbuhan dari bayi kepada dewasa. Tentu banyak hal yang kita lalui dan alami. Ketika kita belajar berjalan, tidak terhitung berapa kali kita terjatuh. Tapi orang tua kita kembali menolong kita dan menuntun kita kembali untuk bisa berjalan. Demikianlah untuk menjadi seorang Kristen yang dewasa. Kita harus tetap teguh dan setia kepada Tuhan. Meskipun banyak kesulitan yang kita hadapi, namun kita harus tetap percaya dalam melewati proses pertumbuhan itu, Allah senantiasa bersama dengan kita. Amin. Demikianlah renungan untuk kita pada saat ini. Kiranya ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya.